Oke, kembali lagi di konten bahasa perasaan. Ini kita namanya apa ya? Mungkin hidup dari foto kali ya. Jadi konten hidup dari foto ini merupakan konten sharing tentang fotografi. Ya, nah, untuk mungkin apapun ya, kehidupan berfotografi, kemudian jenjang karirnya. Nah, kita konten hidup dari foto. Nah, kali ini kita akan membahas pengalaman saya ketika memulai berwirausaha. Jadi bahwasanya menjadi fotografer itu bukan percobaan pertama yang kemudian cocok dan alhamdulillah bisa sampai seperti ini, tapi juga ada percobaan wirausaha atau percobaan usaha-usaha lain sebelum menemukan menjadi fotografer pernikahan. Nah, itu kita bahas sekarang ya. Jadi secara karir saya juga sempat menjadi guru di medio 2014-2015 tahun. Kemudian ini cerita sedikit ya. Kemudian tadi 2014-2015, kemudian 2015 di 2016 itu 2015-2016 itu saya kerja di korporat, di sales obat itu di korporat. Kemudian 2017 awal itu saya juga di sales alat kesehatan, masih ada hubungannya dengan obat tapi sudah beda kota, jadi alat kesehatan. Nah, titik baliknya di sini sebetulnya. Setelah sales alkes itu saya resah bahwasanya pengen berwirausaha. Sebetulnya sales alkesnya nyaman ya, nyaman sekali, tapi memang keinginan hati pengen yang lain, kemudian berniat untuk berwirausaha, tapi benar-benar itu ya, benar-benar nekat, dalam arti kata keinginannya hanya awang-awang aja yang saya lakukan setelah resign. Jadi belum mulai apa-apa, kemudian harus resign, kemudian baru mulai. Ini sebenarnya berisiko sekali, tapi ya begitulah kenekatan saya waktu itu. Jadi resign, setelah itu resign, kemudian berwirausaha. Saat itu saya 2017 itu saya sablon gelas, 2016 mungkin ya, segitulah. Percobaan wirausaha saya yang pertama itu sablon gelas ya, sablon gelas. Jadi dulu di Blora kan memang belum ada. Jadi zaman belum cup es-tehan itu mendominasi ya, itu saya dulu sudah berpikir bahwasanya sablon gelas itu merupakan potensi yang bisa saya kembangkan di Blora. Saya sudah persiapkan alatnya, saya sudah survei bahan-bahannya, gelas, catnya itu sudah, tapi ternyata sulit ya, sehingga ya udah agak gagal itu seperti sablon gelas. Yang kedua itu semacam perantara, itu ada Instagramnya Bloranesia Souvenir Kreatif, itu semacam perantara ya, jadi kalau bisa dikerjakan sendiri, tapi kalau misalnya nggak bisa ada teman ya kita kerjasama gitu. Itu BSK itu berjalan sampai saat ini, masih berjalan, cuma ya tipis-tipis karena kita konsernya sudah nggak di situ. Tadi ya perantara souvenir. Jadi kami yang mencari, kita yang jualan, tapi prosesnya kita ada teman atau kerjasama gitu. Kemudian ini juga agak melelahkan alias nggak cocok sebetulnya. Terus kemudian saya menikah. Nah, yang ketiga ini Eskuwet
Badindin. Ini boleh cek Instagramnya Eskuwud Badindin. Ini merupakan inisiasi dari istri sebetulnya. Pada saat menikah itu saya tawarkan mau wirausaha atau mau ngajar. Nah, kalau mau ngajar sudah tak berikan jalan atau ya semacam usaha untuk mencarikan. Tapi ternyata istri pilihnya wirausaha. Ya sudah, Eskuwud Badindin itu ada di Instagramnya ada. Nah, ini berjalan 3 bulan, berjalan 3 bulan tutup karena istri sudah hamil, dan kemudian saat itu musim hujan November, saya masih ingat November. Nah, di sela-sela saya Eskuwud kemudian BSK tadi ini, saya sudah mulai untuk freelance. Nah, yang di konten sebelumnya kan bahas jenjang karir fotografer, salah satunya kan freelance, titik nolnya ya, titik nol atau titik belajarannya itu di freelance. Nah, saya sudah mulai menjadi freelance, sudah kenalan dengan kehidupan fotografer pernikahan seperti apa. Nah, barulah karena tadi ya Eskuwud musim hujan dan anginnya pas itu kencang banget, sehingga ya mau tak mau kita harus, dan istri sudah hamil besar, mau tak mau ya sudah kita harus ambil keputusan. Tepat di 1 Januari 2018. Nah, ini titik balik berwirausaha sebetulnya. Itu saya istri itu hanya punya uang 2 juta. 2 juta ini dari saat itu saya masih ikut panwas ya, masih ikut pengawas. Nah, kita ada modal 2 juta. Nah, 2 juta ini saya tanyakan ke istri, saya masih ingat benar. Saya tanyakan ke istri, yang duit 2 juta mau kita buat harian atau kita buat modal. Tapi kalau modal kita sudah jelas akan nggak tahu besok mau makan apa, atau kita ya udah jalan kayak gini aja, aku freelance hidup dengan 2 juta yang terus mengalir itu. Nah, kemudian bismillah, istri ya wes gue modal aja, ya sudah tak carikan alat. Jadi beli alat. Setelah freelance tadi kan butuh lampu, butuh light stand, butuh trigger, butuh ya peralatan pendukung lah untuk berdikari membuat sebuah brand vendor fotografer pernikahan. Nah, 1 Januari 2018 dia bismillah langsung lah saya beli. Kemudian pertaruhan itu menjadi titik balik yang mana kami syukuri sampai saat ini, yang mana memang ternyata menjadi fotografer pernikahan begitu menyamankan saya sebagai, ya ternyata potensinya itu semua keluar dan semakin terasah ketika menjadi fotografer pernikahan. Nah, itu nanti kita bahas di konten lain. Yang ingin saya sampaikan tadi, jarak antara saya resign dari sales tadi sampai ketemu di menjadi fotografer pernikahan itu jaraknya 1,5 tahun teman-teman. 1,5 tahun, 18 bulan. Bayangkan 18 bulan ini mencoba, kemudian tadi 18 gagal, kemudian yang perantara software juga nggak nyaman, Eskuwud juga saya terhenti dan nggak nyaman juga sebetulnya. Jadi bahasa perasaan ini merupakan usaha keempat ya, usaha keempat dalam wirausaha saya. Tapi ya alhamdulillah selama 18 bulan perantara ini ya singkat nggak singkat ya, kalau teman-teman singkat ya alhamdulillah, ketika teman mulai itu lama ya boleh dinilai sendiri ya, itu perjalanan menuju atau menemukan kenyamanan di bahasa perasaan atau di fotografer pernikahan. Akhirnya sampai juga setelah 18 bulan. Nah, oke, gitu saja, sudah 10 menit ya. 10 menit ini kita
hanya membahas tentang proses berwirausaha. Oke, buat teman-teman, semoga menemukan insight, semoga dapat menjadi pandangan bahwasanya wirausaha itu memang berproses ya. Mungkin kita nyoba A itu nggak cocok, ya coba B nggak cocok, coba C nggak cocok. Pilihannya kalau nggak cocok itu ya cari yang lain atau dikuat-kuatkan. Kalau saya tipikal cari yang lain sih. Kalau nggak cocok cari lain, cocok cari lain. Alhamdulillah kalau yang cocok langsung gas gitu. Kalau sudah benar-benar cocok, wah itu pasti akan enak sekali untuk berjalan, karena memang benar-benar tanpa keluhan sama sekali ketika sudah cocok atau menemukan aktivitas yang cocok. Oke, gitu saja, sudah 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di konten selanjutnya.